Akan tetapi, tanpa belas kasihan Singleton justru kembali menebas tangan kanannya Mary hingga berteriak kesakitan. Welcome to the silent truth. Apa saja kita bisa bahas di sini. Mary Vincent, seorang gadis 15 tahun kabur dari rumah karena dia merasa lelah akan permasalahan di rumahnya. Dan saat itu Mary bermaksud untuk pergi ke rumah kakeknya di California. Di tepi jalan itu, Mary bertemu dengan dua remaja lain yang juga sedang menunggu tumpangan. Dan mereka sempat mengobrol sebelum kejadian itu terjadi. Setelah beberapa lama menunggu, sebuah van biru berhenti menawarkan tumpangan. Pengemudi van biru itu pria paruh baya bernama Lawrence Singleton. Dia menawarkan tumpangan pada ketiga remaja itu. Namun kedua remaja lain menolak karena gelagat dan penampilannya sangat mencurigakan. Bahkan mereka sempat mencegah dan berbisik pada Mary. Jangan naik, dia mencurigakan. Akan tetapi, Mary yang saat itu sudah lelah dan bosan menunggu akhirnya masuk ke dalam mobil tersebut. Meskipun ada kekhawatiran pada diri Mary, perjalanan itu awalnya terasa normal. Mereka saling mengobrol mau kemana dan lain sebagainya. Hingga akhirnya, entah karena kelelahan atau lapar, Mary pun tertidur. Sampai saat Mary terbangun, Mary merasa mobil melaju ke arah yang salah. Dan Mary bertanya cemas pada pria itu. Kita harusnya ke Corona. Kenapa malah ke utara? Singleton pun menoleh dingin menanggapi pertanyaan itu. Tenang saja, aku tahu jalan pintas. Mary sebenarnya meminta agar Singleton memutar balik mobilnya. Akan tetapi, Singleton berhasil menepis kekhawatirannya, menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Tak lama kemudian, Singleton menepi, memberitahu Mary dan beralasan kalau dia mau buang air kecil. Sambil menunggu, Mary keluar dari mobil untuk meluruskan kakinya. Akan tetapi Mary tiba-tiba diserang dengan ganas. Tanpa peringatan, Singleton menerjangnya dari belakang, menghunus palu godam, dan memukul bagian belakang kepalanya dengan keras, hingga akhirnya Mary terluka dan pingsan. Setelah berhasil menjinakkannya, Singleton lalu menyeret Mary ke belakang van. Dan ketika Mary terbangun, tangannya terikat, tubuhnya sudah tidak berbusana, dan melihat Singleton sedang menindihnya, melecehkannya berulang kali. Mary pun menangis dan memohon, Tolong lepaskan aku. Aku janji, aku tidak akan bilang pada siapa-siapa. Tapi Singleton menjawab dengan entengnya, meskipun Mary sudah memohon-mohon padanya. Kalau aku biarkan kau pergi, kau akan melaporkan aku, dan itu tidak akan terjadi. Singleton bukannya merasa iba. Justru pria paruh-baya itu malah makin beringas dengan nafsu birahi yang tidak terkendali. Dia membawa mobilnya ke arah ngarai terdekat, lalu mencekoki Mary dengan minuman beralkohol sebelum melecehkan Mary untuk kedua kalinya. Berulang kali Mary terus memohon untuk melepaskannya, tapi Singleton tidak peduli dan terus menindihnya. Setelah puas melampiaskan nafsunya, Singleton menyeretnya keluar dari mobil ke pinggir jalan. Awalnya, Mary mengira Singleton akan membebaskannya. Namun, Mary justru mengalami satu tindakan yang sangat brutal yang tak terbayangkan olehnya. Kau ingin bebas ya? Baiklah, aku akan membebaskanmu. Tanpa diduga, Singleton sudah menyiapkan kapak kecil atau hatchet dari mobilnya. Lalu dia mengayunkan hatchetnya itu dan menebas lengan kiri dari bawah siku hingga terputus. Mary yang saat itu kesakitan sekaligus kaget, refleks memegang siku yang tersisa. Akan tetapi, tanpa belas kasihan Singleton justru kembali menebas tangan kanannya Mary hingga berteriak kesakitan. Namun jeritan tersebut tidak ada satupun orang yang mendengarnya, karena memang tempat itu sangatlah sepi dan jarang dilewati. Kondisi Mary saat itu sudah sangat mengkhawatirkan. Dia lemah tidak berdaya akibat kehilangan banyak darah, tidak bergerak, dan tidak bersuara lagi. Lalu,
Singleton menyeret tubuh Mary ke arah tebing dan mendorongnya ke dalam jurang sedalam 10 meter dekat lorong gorong-gorong. Setelah memastikan Mary sudah tidak ada harapan untuk hidup, Singleton meninggalkannya dan lokasi itu berada di dekat Interstate Levee di Del Puerto Canyon. Dan ternyata keajaiban memang benar adanya. Meskipun saat itu Mary beberapa kali tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan hebat dan trauma yang berat. Mary Vincent ternyata masih hidup dan berjuang melawan rasa sakitnya. Bayangkan, seorang gadis belia yang baru berusia 15 tahun. Dengan keadaan tanpa busana dan sekujur tubuhnya dipenuhi darah juga luka serius, Mary berjuang sendirian. Dan entah ada ilham dari mana, Mary menekan kedua lengannya yang sudah terpotong itu ke tanah untuk menghentikan pendarahan. Dengan penuh perjuangan, Mary berhasil merangkak naik dan terus merangkak hingga sejauh 5 km ke jalanan terdekat. Hingga akhirnya, dari jauh Mary melihat mobil melaju perlahan menuju jalanan tersebut. Mary pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan sisa tenaganya, Mary lalu merangkak ke tengah jalan dan berusaha menghentikan mobil yang ternyata adalah sepasang suami istri yang saat itu tengah tersesat. Tolong, aku. Mereka sangat terkejut luar biasa melihat keadaan Mary yang saat itu sudah tidak berbentuk lagi. Awalnya mereka ketakutan, namun setelah memastikan Mary adalah manusia, tanpa pikir panjang pasangan itu segera menolong dan mencari jalan untuk membawa Mary ke rumah sakit terdekat. Sungguh kebetulan yang bukan kebetulan biasa. Sesampainya di rumah sakit, pihak rumah sakit pun terkejut dan heboh dengan keadaan Mary. Mereka pun segera melakukan tindakan pertolongan dan merawat Mary. Singkat cerita, keadaan Mary mulai membaik. Di sanalah Mary memberikan deskripsi detail tentang ciri-ciri Singleton kepada pihak berwenang karena Mary sangat mengingat detail wajah dan perawakan pelaku. Hingga polisi dengan mudah membuat sketsa komposit pelakunya dengan sangat akurat, memberikan petunjuk penting dalam perburuan. Bahkan saat ditanya polisi ciri-ciri pelaku seperti apa, dengan bergetar Mary menjawab tegas. Aku tahu siapa dia dan aku akan selalu ingat wajah itu. Beruntungnya lagi setelah sketsa itu disebar, salah satu tetangga Singleton mengenali sketsa tersebut dan melaporkannya ke pihak berwenang. Berkat informasi ini, Singleton segera ditangkap dan didakwa atas pemerkosaan, penculikan, dan percobaan pembunuhan terhadap Mary Vincent. Di ruang persidangan, Lawrence Singleton dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman hanya 14 tahun penjara saja. Dan itu merupakan hukuman maksimum yang diizinkan di California saat itu. Yang mengejutkan, setelah menjalani 8 tahun hukumannya, Singleton dibebaskan bersyarat pada tahun 1987 dengan alasan berperilaku baik saat dalam tahanan. Pembebasan Singleton memicu kemarahan di seluruh negara bagian California. Banyak warga yang merasa tidak adil karena pelaku tidak menjalani hukuman yang pantas atas kejahatan mengerikan yang telah dilakukannya. Kecaman publik begitu hebat, sampai-sampai para pelaku bisnis lokal pun ikut campur. Bahkan ada dealer mobil menawarkan Singleton $5,000 agar meninggalkan negara bagian tersebut dan tidak pernah kembali. Kemarahan dan frustrasi yang dirasakan banyak orang akhirnya meluap dan tidak terbendung menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Di mana ketika sebuah bom rakitan meledak di dekat kediaman Singleton sebagai tanda kekecewaan warga. Meskipun tidak ada yang terluka, pihak berwenang terpaksa menempatkannya di rumah mobil di penjara negara bagian San Quentin hingga masa pembebasan bersyaratnya berakhir di tahun berikutnya. Dan benar saja, hal yang dikhawatirkan warga, khususnya Mary, benar-benar terjadi. Setelah dibebaskan, Singleton pindah ke Tampa, kota tempat dia dibesarkan, dan mulai mengganti namanya dengan sebutan Bill. Tragisnya, di kota inilah Singleton melakukan tindakan keji berikutnya, di mana korban berikutnya bernama Roxanne Hayes, seorang ibu pekerja seks komersial yang memiliki 3 orang anak. Pada tanggal 19 Februari 1997,
seorang tukang rumah setempat memutuskan untuk mampir ke rumah kliennya di Tampa untuk melakukan beberapa pekerjaan perbaikan. Akan tetapi, tukang itu malah menyaksikan kejadian mengerikan yang terjadi di sana. Saat melakukan pekerjaannya, tukang itu mendengar sesuatu yang mencurigakan. Lalu dia mengintip melalui jendela dan melihat pria yang dikenalnya sebagai Bill itu sedang telanjang bulat tapi berlumuran darah. Bill berdiri di atas seorang perempuan yang tak bergerak di atas sofa dan menikamnya dengan intensitas yang membara dan ganas. Kemudian, tukang itu mengaku mendengar suara tulang berderak di setiap tusukan, seperti halnya tulang ayam yang patah. Tukang itu pun bergegas menelepon polisi. Akan tetapi ketika mereka tiba di lokasi kejadian, nyawa Roxanne Hayes jelas sudah tak tertolong lagi. Bill alias Singleton kembali ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat tinggi. Dengan keberanian yang luar biasa, Mary Vincent pergi ke Florida untuk melawan Lawrence Singleton sekali lagi agar tindakannya mendapatkan hukuman yang setimpal dan kali ini mewakili Roxanne Hayes sebagai saksi. Selama persidangan itu, Mary dengan berani menghadapi orang yang paling dia takuti sekaligus dia benci. Mary terus menatap matanya tajam saat dia mengidentifikasinya dan menyampaikan pernyataan yang kuat terhadap tindakan kejam padanya. Saya diperkosa dan kedua lengan saya dipotong menggunakan kapak dan dia sengaja membiarkan saya mati. Dari sinilah hukum di California saat itu mulai berubah. Lawrence Singleton dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati di Florida pada tahun 1998. Namun, tanggal eksekusi tidak pernah ditetapkan hingga pada 28 Desember 2001. Di usianya 74 tahun, Lawrence Singleton meninggal dunia di balik jeruji besi di pusat penerimaan Florida Utara Starke karena kanker yang dideritanya. Dari kisah Mary Vincent yang berhasil bertahan hidup atas berbagai siksaan yang dialaminya ini, nyaris mustahil tanpa keajaiban dan pertolongan Maha Kuasa. Meskipun dari kejadian itu sudah merubah kehidupan Mary, tapi dari sinilah hukum di California menjadi lebih ketat dan diberlakukan undang-undang hukuman baru untuk pelaku kejahatan berat. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya sebagai peringatan agar berhati-hati lagi terhadap orang yang tidak kita kenal. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.